Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang memahami sikap kepemimpinan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afifatul Miladiah, NIM 2019 11147. Yang kedua ada saya Nilasari Khalifatun Numayah, NIM 2019 11234. Yang ketiga ada Rio Yulfikar Septianto, NIM 2019 11330. Yang keempat ada Hafiz Royan, NIM 2019 11614. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wahyu Sumjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Yang kedua, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan dan pemimpin merupakan dua hal yang tidak sama. Pertama, tentang kepemimpinan yang dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin, gaya dalam memimpin atau dinamika saling mempengaruhi yang terjadi dalam kelompok di mana kelompok memimpin dirinya sendiri melalui aturan-aturan yang dibuatnya. Kedua, pemimpin bukanlah ketua atau atasan, sehingga nantinya yang tidak memimpin bukanlah pemimpin. Bukan itu, setiap orang mungkin saja mendapatkan pemimpin dari lebih satu orang. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi dan menjadi rujukan atau pedoman bagi orang yang ingin dipimpinnya. Melihat kedua penjabaran definisi tersebut, maka kita akan kembali diingatkan bahwa pemimpin bukanlah status, akan tetapi ia adalah peran dan siapapun dapat melakukannya meskipun dia tidak menjadi seorang ketua di dalam struktur manapun. Jadi, jika standar yang kita gunakan adalah kepemimpinan atau pemimpin tadi, maka jawabannya adalah seorang dapat dikatakan berkualitas jika ia memiliki kemampuan mempengaruhi atau menjadi pedoman yang berkualitas pula. Sekali lagi, meskipun dia tidak menjabat sebagai ketua atau atasan di organisasi atau lembaga manapun. Selanjutnya, sebelum seseorang mengembangkan dirinya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Berusaha mengenal diri sendiri. Kedua, berusaha mengenal kekuatan diri sendiri, keluarga, dan teman. 3. Berusaha mengembangkan interaksi dan komunikasi terbuka dengan lingkungan yang positif dan edukatif. 4. Membiasakan diri selalu mengadakan kritik terhadap diri sendiri, mengevaluasi diri, dan mengembangkan rasa humor. 5. Mencoba menerima keadaan secara rasional dan objektif. 6. Membiasakan diri selalu mengadakan kontrol dan teliti dalam setiap tindakan. 7. Memiliki tujuan dalam tahapan waktu yang terprogram. 8. Tidak mengimitasikan diri pada seseorang tetapi bersifat mandiri. 9. Kembangkan budaya 5S, yakni sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. 10. Menginventarisir teman atau sahabat. Selanjutnya, cara menjadi pemimpin yang baik terhadap bawahan, yakni pertama, pemimpin sebagai penentu arah. Kedua, pemimpin sebagai penyusun rencana. Ketiga, pemimpin sebagai pemilih orang-orang yang tepat. Keempat, pemimpin sebagai pengontrol. Kelima, pemimpin sebagai pengevaluasi. Kepemimpinan dalam PT Asuransi Jiwa Astra. PT Asuransi Jiwa Astra atau dikenal dengan Astra Life dipimpin oleh Widawanti Jadi. Astra Life terus berupaya mengambil peran dalam membantu masyarakat mengakses perlindungan produk asuransi. Sebagai pemimpin perusahaan, Widawanti Cahyadi meyakini memberikan kesempatan kepada life lovers sebutan untuk tim Astra Life untuk bereksplorasi merupakan langkah yang penting dalam menjaga karyawan
yang merupakan aset penting perusahaan. Guna mengetahui lebih lanjut perihal kepemimpinan, Widiawanti Jayadi, Warta Ekonomi melakukan wawancara eksklusif dengan bos Astralab. Sebagai seorang presiden, direktur, nilai yang paling junjung tinggi oleh Widiawanti Jayadi dalam memimpin perusahaan adalah dengarkan tim Anda, bersemangatlah pada tujuan Anda, empati, hormati perguruan tinggi dan tim Anda, dan tentunya integritas. Beliau berfokus untuk bersama-sama Life Lovers membawa Astralab menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang sustainable secara bisnis dan berkontribusi dalam mendukung literasi keuangan di Indonesia. Legacy as not living something for people, is living something in people. Terima kasih.